Kali ini kita akan membahas bagaimana cara Chelsea menghentikan Manchester City dan penyesuaian taktik di laga yang berakhir imbang, dan juga peta persaingan gelar juara antara Arsenal, Liverpool, dan Manchester City usai pekan ke-25 Liga Inggris musim 2023-2024. Ketika sebuah tim tampil di bawah standar normal mereka, seringkali pertanyaan diajukan tentang keputusan taktik manajer dan performa pemain mereka. Namun sebenarnya, memang dibutuhkan dua hal tersebut untuk bermain sepak bola. Performa lawan bisa menjadi salah satu alasan mengapa sebuah tim tertentu tidak sebagus biasanya pada hari tertentu. Tapi mari kita lihat lebih jauh taktik apa yang membuat Chelsea dan Manchester City unggul di kedua babak pertandingan yang berakhir imbang tersebut. Dan tak ketinggalan bagaimana peluang juara Arsenal yang makin percaya diri, Liverpool yang dilanda badai cedera, dan Manchester City di beberapa laga berikutnya. Simak penjelasannya sebagai berikut. Babak pertama, City gagal tembus benteng Chelsea. Ketidakmampuan Manchester City dalam mengatur tempo dan ritme saat mereka mencoba menembus pertahanan Chelsea terlihat jelas dalam 45 menit pertama. Tetapi ini juga bukan hanya tentang ketidakmampuan skuad Guardiola. Organisasi pertahanan Chelsea membuat segalanya lebih sulit bagi penyerang City untuk menembusnya. Padahal mereka sudah menurunkan 5 penyerang langsung, yaitu Jeremy Doku, Julian Alvarez, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, dan juga Phil Foden. Seperti biasa, formasi City saat menguasai bola berubah menjadi 3-2-4-1, dengan Manuel Akanji maju di lini tengah, dan Alvarez serta De Bruyne bermain sebagai gelandang serang di antara lini-lini Chelsea. Secara teoritis, 5 pemain penyerang City melawan 4 pemain bertahan Chelsea di lini terakhir seharusnya membuat tim tamu mengalami masalah. Tapi Mauricio Pochettino rupanya memiliki beberapa solusi untuk taktik ini. Pertama, Cole Palmer secara konstan turun untuk membantu Malo Gusto menggandakan penjagaan terhadap Doku di sayap kiri City. Posisi bertahan agresif bek kanan Gusto menciptakan ruang di antara dia dan bek tengah kanan Axel Disasi. Tetapi celah itu langsung ditutup oleh Moise Caicedo, yang secara teratur datang ke ruang kanan untuk melacak pergerakan Julian Alvarez. Sementara Palmer dan Gusto bertahan melawan Doku. Peran Caicedo juga berarti bahwa sisa bek 4 Chelsea tidak perlu bergeser, membuat mereka siap untuk bertahan terhadap pergantian permainan jika City mengalihkan bola ke sisi lain. Dalam contoh ini, City mencoba untuk menyerang dari sisi kiri mereka. Tetapi posisi agresif Gusto mencegah Nathan Ake untuk bisa langsung mengirimkan bola ke arah Jeremy Doku. Peran pemain nomor 10 Manchester City, dalam hal ini Julian Alvarez, adalah untuk mencoba menyerang ruang antara bek kanan lawan dan bek tengah kanan. Tetapi kehadiran Caicedo berarti bahwa ketika Nathan Ake mencoba mengarahkan bola ke arah Alvarez, gelandang Ekuador tersebut siap memotongnya dan menghentikan pergerakan serangan Manchester City. Pada beberapa kesempatan ketika De Bruyne bergerak untuk memberikan tekanan di sayap kiri, Enzo Fernandez bereaksi dengan mendekat untuk mendukung Caicedo dan Gusto. Di sini, Ruben Dias memainkan bola kepada De Bruyne, dan Caicedo terjebak antara menandai Akanji atau mundur lebih jauh untuk menghadapi De Bruyne. De Bruyne memainkan umpan satu sentuhan kepada Alvarez, tetapi posisi Fernandes memungkinkannya untuk memberikan tekanan pada pemain Argentina tersebut dan Disasi membersihkan bola untuk memulai serangan balik. Dalam contoh lain, De Bruyne bergerak ke sisi kiri setelah tendangan bebas Manchester City dan mencoba untuk mengirimkan bola kepada Alvarez yang berlari di belakang Caicedo dan Gusto. Tetapi Fernandes sekali lagi berada di posisi yang tepat untuk menutupi ruang kosong tersebut dan mencegah Alvarez untuk melepaskan tembakan ke gawang. Blok Fernandes ini memulai serangan balik Chelsea yang berakhir dengan Raheem Sterling mencetak gol pembuka di pertandingan ini. Pergerakan City yang lambat dalam mengalihkan bola dari satu sisi ke sisi lain dan lebih dipersulit oleh Conor Gallagher yang menguntit Rodri dan memblokir umpan ke gelandang Spanyol tersebut memungkinkan Caicedo dan Fernandes untuk berpindah di sepanjang lapangan tepat waktu untuk menjaga ruang-ruang yang diperlukan. Babak kedua, perubahan taktik City terbayarkan. Di babak kedua, Chelsea melanjutkan taktik defensif mereka. Palmer mendukung Gusto,
Caicedo melindungi ruang antara bek kanan dan Disasi, dan Fernandes siap untuk bergerak membantu. Namun kini taktik City berubah untuk lebih fokus pada menyerang area belakang pertahanan The Blues, alih-alih mencoba menembus blok defensif Chelsea. Haaland memposisikan dirinya ke arah tiang jauh untuk membantu pemain Manchester City di area terluar dalam situasi-situasi ini. Di sini Phil Foden menjadi pemain yang berada paling luar di sisi kanan City ketika Doku mencoba untuk membawa bola melewati Palmer di sisi kiri. Ia kemudian mengirimkan umpan silang ke arah tiang jauh Chelsea. Kehadiran Haaland mengganggu Ben Chilwell dan menciptakan lebih banyak ruang bagi Foden, yang kemudian tembakannya disapu oleh Disasi, dan blok Levi Colwill mencegah Haaland untuk mencetak gol. Pada menit ke-71, Pochettino beralih ke 5 pemain belakang. Trevoh Chalobah masuk menggantikan Palmer. 3 menit kemudian, Guardiola memerintahkan Kyle Walker untuk maju ke sisi kanan City, Akanji untuk mundur lebih jauh, dan Foden untuk bergerak ke dalam. Sebagai hasilnya, De Bruyne bergerak ke posisi bebas di tengah lapangan, di samping Rodri. Perubahan posisi pemain City ini berarti mereka bisa mempertahankan ancaman dari lini depan, sambil tetap bisa memanfaatkan kreativitas dari De Bruyne. Di sini, pemain Belgia tersebut mencoba untuk menemukan Haaland, yang pada awalnya bersiap ke arah tiang jauh gawang dan terisolasi oleh Colwill, sementara Chilwell menjaga Kyle Walker. Tetapi sayangnya sundulan Erling Haaland tak menemui sasaran. 4 menit kemudian, De Bruyne menembus ruang di tengah lapangan Chelsea dan mengirimkan bola kepada Bernardo Silva yang masuk menggantikan Alvarez. Bernardo kemudian menyilangkan bola ke arah tiang jauh. Haaland menyesuaikan posisinya dan bergerak ke arah tersebut. Ia berusaha mengganggu Chilwell, dan taktik itu memungkinkan Kyle Walker berlari bebas menuju bola. Tembakan bek kiri Inggris itu berhasil diblokir oleh Disasi, namun jatuh ke kaki Rodri. Dan hasilnya tendangan Rodri menjebol gawang Chelsea setelah sempat terdefleksi oleh Chalobah. Performa City di babak pertama memang tidak sesuai dengan standar mereka, dan seharusnya Chelsea mungkin lebih mundur ke belakang di 19 menit tersisa. Namun ini bukanlah satu-satunya faktor yang membuat pertandingan berakhir imbang. Organisasi pertahanan Chelsea, ancaman mereka dalam serangan balik, dan bagaimana mereka membangun serangan di sisi kanan melalui Palmer adalah hal positif yang terus didalami oleh Pochettino. Guardiola juga pasti senang bahwa skuad City menemukan solusi di babak kedua, dalam bentuk umpan silang ke arah tiang jauh, yang dibantu oleh penyesuaian dalam permainan mereka. Peta persaingan gelar juara. Melewati pekan ke-25 Liga Inggris, persaingan Liverpool dan Arsenal masih berlangsung ketat. Keduanya pun dibayangi oleh sang juara bertahan Manchester City. Liverpool menang 4-1 di kandang Brentford. Arsenal berpesta gol dan menang 5-0 atas Burnley, di saat Manchester City ditahan imbang Chelsea dengan skor 1-1. Kini Liverpool masih memuncaki klasemen dengan nilai 57 dari 25 laga. Arsenal di posisi kedua dengan nilai 55. Sedangkan Manchester City di urutan ketiga dengan 53 poin. Dengan jarak poin yang tipis, Arsenal optimis soal peluang meraih gelar juara mereka. Liverpool justru sedikit khawatir. Dengan jadwal padat, mereka kini dibebani oleh cedera pemain. Diogo Jota, Darwin Núñez, dan Curtis Jones cedera dalam laga melawan Brentford. Daftar pemain Liverpool dalam perawatan pun bertambah panjang. Alisson, Dominic Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold, Ben Doak, Thiago, Joel Matip, dan Stefan Bajcetic semuanya juga cedera. Sementara itu, sang juara bertahan akan menghadapi beberapa pekan yang menentukan ke depannya, termasuk lawatan ke Anfield, yang tidak selalu berjalan baik bagi mereka. City dan Liverpool bermain imbang 1-1 saat bertemu di Etihad awal musim ini. Sebelumnya juga ada derby Manchester melawan tim Manchester United yang kini tampaknya tampil semakin bagus. Sementara perjalanan ke Amex untuk menghadapi Brighton adalah tantangan lainnya bagi Manchester City. Sementara itu Liverpool akan menghadapi Luton Town, Nottingham Forest, dan Everton dalam beberapa pekan mendatang. Arsenal akan menjalani pertandingan kandang melawan tim seperti Newcastle United, Brentford, dan Chelsea sebelum bertandang ke markas Manchester City, di mana mereka ditaklukkan musim lalu. Persaingan untuk gelar juara masih terbuka lebar bagi ketiga tim. Akan menarik untuk melihat siapa yang akan konsisten dengan performa mereka dan bisa menjadi juara musim ini. Tapi siapa menurutmu yang bakal juara?
Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.